What's up guys, jumpa lagi bersama saya di RB Channel ya. Kali ini kita kembali lagi mau ngebahas mobil bekas ya guys. Mobil bekasnya tapi yang istimewa ya. Nggak kalah sama yang kemarin-kemarin guys. Ya, mobilnya ada di sebelah saya. Nah, ini mobil jarang banget ya guys ya. Apalagi warnanya ini istimewa. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, makanya pantengin terus ya videonya dari awal sampai akhir guys. Supaya pesan-pesan yang saya sampaikan semuanya tersampaikan dengan jelas. Nah, tapi mohon maklum sebelumnya saya ini nge-shoot sendirian ya. Nggak ada camboy, nggak ada siapa-siapa ini sendirian. Jadi mohon maklum kalau ada kekurangan ya, teman-teman ntar bisa komen di bawah ya, pilih masukan. Oke, langsung aja kita ngebahas mobil istimewa ini ya. Nah, mobil ini adalah Nissan Elgrand E51 guys ya. Kodenya itu E51 tahun 2007. Nah, mobil ini tuh basicnya warnanya hitam ya. Hitamnya tapi hitamnya aneh guys. Hitamnya ini 3 warna ya, bunglon alias bunglon ya, Charlion. Nah, jadi kalau untuk bodinya ini warnanya ada warna hijaunya ya, ada semu purple-nya, ungu gitu, ada hitamnya. Jadi kalau terkena cahaya langsung dia warnanya itu hijau. Tapi kalau cahayanya rada kurang ya, semu-semu itu jadi warna ungu. Terus kalau cahaya hilang ya hitam ya, gitu ya guys ya, kurang lebihnya gitu. Mungkin kalau ada kesempatan ntar saya kasih shootnya waktu di cahaya matahari ya, tapi di ruang detailing aja udah kelihatan sih ya. Ntar lebih jelasnya saya sambil kasih slide-nya guys. Nah, Nissan Elgrand ini tahun 2007 tadi ya, ini Matic dan ini tipe yang tinggi ya, tipe yang tertinggi. Yang pasti ini build up ya, CBU Jepang, lewat dari importir umum ya. Terus ini jadi kalau yang tipe tertinggi itu udah ada add-onnya gitu ya. Kita sambil kayak saya kasih slide-nya, udah pasang add-on depan, bumpernya beda pokoknya. Terus dari fog lamp, samping-sampingnya sampai belakang pun beda ya. Ntar kita bahas satu persatu, oke? Nah, kita mulai dulu mungkin dari depan ya. Ya, kita mulai dulu dari yang depannya guys ya. Depannya teman-teman bisa lihat ya, lebar banget ya, mewah banget. Nah, ini saya mau ngasih sedikit bocoran guys ya. Mobil Nissan Elgrand ini ya, untuk di kelasnya dia jauh lebih mantap lagi guys, jauh lebih istimewa daripada pesaing-pesaingnya ya. Ya, fiturnya ini lebih lengkap ya. Lalu kualitasnya ini suspensinya dan lain-lain itu lebih empuk banget guys. Nah, Nissan Elgrand ini ya, tampangnya dari depan nih lebar ya, bidangnya lebar banget. Lalu ini kap mesinnya sama ya, mirip-mirip Toyota Alphard Velfire gitu, dia kecil. Lalu ini langsung dikasih grill yang besar ya guys, grillnya chrome, jadi kelihatan mewah banget ya. Lalu untuk lampunya dia terbilang besar guys ya, gede banget, kotak ini. Lalu ini lampunya udah Pro G ya, ada proyektornya. Lalu sinyalnya ini memakai HID ya, masih bawaannya. Lalu untuk lampu jauhnya, lampu dim itu pakai bohlam biasa. Lalu lampu seinnya dia pakai orange ya, jadi masih JDM style banget nih guys ya. Lalu untuk yang bawahnya ini add-onnya udah bawaannya guys ya. Jadi kalau yang edisi yang tipe tertinggi ya, beda sama Nissan Elgrand yang lainnya, ini udah ada add-onnya ya, ini asli bawaannya guys. Lalu tambah juga ini ada fog lamp-nya guys. Fog lamp-nya ini beda lagi sama yang tipe di bawahnya. Kalau yang punya saya ini fog lamp-nya udah pakai LED guys, LED yang VIP Jepang gitu ya, VIP style. Light-nya itu 3 titik ya, jadi ini lampunya terang banget guys. Nah, lalu di depan ini ya, ada yang lebih istimewa lagi yang teman-teman jarang lihat ya. Ini di dalam bumper ini masih ada lampunya lagi guys ya, sambil saya kasih ya. Ini merupakan lampu dim ya, atau lampu jauhnya, jadi bisa keluar dari bumper sini, jadi membantu pencahayaannya lagi guys, supaya lebih terang ya. Kalau di tempat rembang-rembang atau tempat gelap itu lebih sinyalnya lebih memadai ya. Ini untuk dari tampang depannya ya, teman-teman bisa cek, bisa kasih komen bagus apa enggak mobil ini guys.
Oke, langsung aja kita lanjut ke sisi samping. Ya, ini sampingnya ya guys ya. Sampingnya ini panjang banget ya, mobilnya panjang. Saya kurang tahu dimensi tepatnya ya, teman-teman bisa cek di internet. Yang pasti ini mobilnya panjang. Dan kita langsung aja mulai ngebahas sampingnya guys ya, mulai dari depan dulu. Nah, kalau untuk yang depan ini sampingnya sama, defender penumpang ya, ada spion kecilnya. Cuma ini spionnya bagusnya ini dua arah guys. Jadi ada dua sisi ya. Kalau Alphard atau VVS setahu saya cuma satu. Ya, ini ada dua kaca ya dari sini. Lalu untuk spion sampingnya ya, dia tuh spionnya kokoh, gede banget. Cuma ini bisa kelipat otomatis guys. Kalau kalau mobilnya dikunci ya, di lock itu bisa kelipat. Nah, berhubung ini saya lipat, jadi saya kasih lihat ke teman-teman sekalian. Jadi di spion ini samping yang sisi penumpang ini ada kamera kecilnya guys. Ya, jadi untuk sisi bisa melihat bawah sini ya, untuk sorot ke kiri, bagian samping kiri supaya lebih menjaga jarak amannya guys. Ya, misal untuk parkir atau untuk motor-motor yang mepet-mepet ya, ini berfungsi banget guys. Sambil saya kasih lihat ya, dan selanjutnya teman-teman bisa lihat. Ini sangat-sangat berguna ya, pokoknya ini jarang banget teman-teman lihat di mobil manapun ya. Di spionnya ada seinnya, terus apa lagi, ini untuk sampingnya handle-nya modelnya gini ya, modelnya buka gitu, ada apa, kuncinya juga untuk membuka. Lalu ya, ini add-on sampingnya sama, mirip-mirip sama Alphard dan Velfire guys ya, jadi kesannya lebih lebih semok ya, lebih berisi, jadi sedikit lebih gondrong. Nah, yang unik lagi guys ya, untuk jendelanya ini nggak bisa dibuka, jadi dia ini full kaca, nggak bisa kebuka kayak mobil Alphard dan Velfire ya, beda ya. Jadi ini full keblok, ini lebih ke untuk mobil bos-bos kayaknya ya. Dan untuk pastinya untuk anak kecil, anak kecil ini pasti safety banget guys. Jadi soalnya anak-anak kan biasanya kalau di belakang sendirian suka main jendela ya, seperti anak-anak saya itu ya, nakal-nakal, dia sukanya main jendela. Nah, kalau ini tidak bisa guys ya, aman banget ya, ada plus minusnya lah. Cuma ini saya rasa ini bagus banget sih, jadi dia full ngacarnya ini ngeblok banget. Nah, tapi untuk yang di belakang uniknya ini bisa dibuka guys. Jadi ntar di sana ada tombolnya, sambil saya kasih lihat slide-nya, ini bisa kebuka, jadi anginnya bisa masuk. Jadi kayak apa ya, mobil-mobil zaman dulu juga ada nih, cuma yang manual ya, bukan manual, kayak ya Verosa gitu bisa mungkin guys ya, sama persis, cuma ini elektrik bagusnya. Oke, untuk yang sisi samping kita sudah selesai, langsung kita bahas yang belakangnya. Ya, ini yang belakangnya guys ya, bagian belakangnya Nissan Elgrand ini. Nah, kita langsung lihat nih, lampunya ini paling mencolok guys ya, lampunya ini paling beda dibanding yang Nissan Elgrand biasanya. Kalau teman-teman bisa merhatiin ya, kalau yang biasanya, kalau yang di pasaran setahu saya ini lampunya cuma merah doang guys ya, full merah. Nah, kalau yang ini, yang tipe yang tertingginya ini ada skatnya ini ya, ada silvernya, terus ditambahin logo Elgrand ya, ini orinya seperti ini, CBU-nya. Lalu apalagi ya, wipernya belakang ada, kamera mundurnya ini di atas ini guys ya, di atas wiper, nggak di atas plat nomor ya. Ya, ini uniknya lagi di atas wiper, di atas spoiler guys ya, bersama lampu rem, lampu yang di atas, wipernya juga di sini di atas, mirip Velfire ya. Lalu apalagi nih, lampu bawahnya ini ya, ini ada lampu sein, lalu ini lampu rem, lampu brake ya di sini juga. Nah, lalu ini ada etonnya tadi ya guys ya, ini harusnya mata kucing bagus nih, cuma memang bawahnya seperti ini polos ya, kanan kiri dia polos. Lalu untuk belakangnya juga ada untuk membuka dan mengunci guys, ada tombolnya. Nah, sayangnya ini belum ya, power back door ya, masih manual, cuma dia ada vakumnya, jadi pintunya ini ada vakumnya guys. Kalau semisal kita buka tutup ya, kita buka dulu ya, semisal kita mau buka ya, buka pintu dulu,
ya seperti ini. Nah cuma dia nggak ada power back door-nya, kita tutup manual nih, ada handle-nya. Nah kita tutup biasa. Nah dia ada vacuum door-nya guys, jadi ini yang menjaga bagasinya tetap aman walaupun dia nutupnya dikit, cuma tetap ada vakumnya. Nah ini bagusnya, spesialnya Elgrand ini lagi guys. Lalu untuk knalpot ya saya masih standar, nggak saya apa-apain pokoknya, knalpotnya standar. Oke, untuk bagian belakang seperti itu aja, teman-teman bisa lihat mewahnya seperti ini guys ya, modelnya nggak ketinggalan pokoknya. Oke, langsung aja kita cek mesinnya yuk. Bentar guys ya, untuk kaki-kakinya saya kelupaan, mending kita bahas kalian dulu. Nah untuk peleknya ini sendiri pakai ring 17 ya guys ya, peleknya ini cukup unik, mirip-mirip GTR kali ya. Ya palangnya 6, Livina juga seperti ini sih ya, cuma dia ber-PCD 5x114. Nah uniknya lagi ini ada dopnya, jadi nggak kelihatan bautnya guys, jadi lebih clean, tampilannya lebih clean. Lalu dia memakai bannya 215/55, jadi cukup tebal dan cukup empuk untuk dinaikin guys ya. Suspensinya juga standar, ini masih standar jeglek, standar abis pokoknya. Untuk remnya, disc brake-nya depan belakang ya guys ya, bagusnya ini disc brake-nya depan belakang. Wajib lah ya, karena mobil CBU Jepang ya. Untuk depan belakang bannya sama ukurannya, lalu peleknya juga boleh sama. Oke, langsung aja kita cek mesinnya. Kita cek mesinnya guys ya. Ini bukanya di sini. Nah untuk mesinnya ini kecil ya, bidangnya kecil. Lalu tapi ini clean banget, rapi guys ya, karena ada covernya. Kalau Alphard Vellfire itu nggak ada covernya, jadi kesannya kurang manis ya, untuk dilihat kurang manis. Nah untuk mesinnya sendiri ya, ini masih utuh, masih bawaannya semua komplit beserta stiker-stikernya, stiker Jepang guys ya, tulisannya Jepang semua. Nah ini juga ada kode mesinnya HFC 134A ya, itu kode mesinnya mungkin ya, tapi pasti itu. Nah ini untuk mesinnya sendiri ini 2500 cc guys ya, sama persis kayak Toyota Alphard dan Vellfire, tapi bedanya ini mesinnya V6 guys, mesinnya V6, jadi ini kencang banget, suaranya juga lebih gahar, jadi lebih bertenaga guys. Nah bagusnya lagi ini dia ada mode sport dan mode sport dan snow ya, mode stop, ada dua mode itu guys, jadi bisa lebih fleksibel gitu, cuma nggak ada comfortnya gitu ya. Nah untuk mesinnya sendiri ini masih standar abis ya, standar pabrikan. Akinya juga pakai aki kering, filternya gede ya, pokoknya mesinnya mantap banget ya. Sembari kita buka ini mesinnya, kita cek suara mesinnya guys. Ya seperti itu suara mesinnya ya, ngeri ya, kencang banget nih suara, halus tapi powernya itu dapat banget guys. Oke, kita lanjut interior guys. Ya ini untuk interiornya ya. Untuk pintu yang samping bisa dibuka pakai remote guys ya, jadi otomatis. Nah untuk yang depan seperti ini ya tampilannya ya, dia mewah banget ya. Nah sambil kita bahas satu persatu, kita cek dulu dari door trim. Nah untuk door trimnya ini sebenarnya minimalis. Nah kalau yang tipe ini Nissan Elgrand ini dia pakainya wood panel ya guys ya, panel-panelnya ini wood panel, cuma dia finishingnya doff atau matte, lalu dibalut sama fabric ya, fabric hitam. Dalamnya ini full black ya guys ya, jadi ada Nissan Elgrand yang bawahnya ini mungkin dia ini pakainya beige atau krem, saya kurang suka. Nah kebetulan saya punya yang ini warnanya full black, jadi di mata itu lebih enak dan dibersihnya pun juga lebih gampang, lebih ringan. Ya kita sekarang udah ada di sisi driver guys ya, teman-teman bisa cek langsung ya. Semoga suaranya nggak terganggu untuk audionya.
Kita coba nyalain mesinnya sekalian ya, supaya tampilannya lebih terlihat guys. Oke, kita tutup dulu pintunya supaya nggak berisik. Ngadem dulu guys. Ya, langsung aja kita mulai ya. Ini panelnya ini ya, apa, CC driver ini bagus banget ya, dia panjang. Lalu ini nyalanya speedometernya ini orange guys, dan ini bisa di setel ya, nyalanya ini bisa diredupin ya. Kalau saya lebih suka yang terang, saya bikin lebih terang tadi ya. Nah ini bisa terang banget nih. Nah mentoknya seperti itu guys. Dia ini LED modelnya, ini pakai list gitu ya, jadi nyalanya itu rata guys, bagus. Nah ini bagusnya lagi ya, untuk sisi yang ini dia bisa di tekuk dan dibuka guys. Jadi untuk sisi driver ini membantu banget ya. Nah ini soalnya kondisinya layar udah seperti ini ya, maklum karena umur ya, kebanyakan layar mid-nya pada gini sih ya. Toyota Hilux juga seperti ini, bahkan Nissan GT-R pun banyak yang rusak ya. Jadi oke lah ya. Cuma ini ada frame-nya lagi, jadi ini glass ya. Nah, kita bisa cek untuk yang di sisi samping tadi ya. Kita pencet yang ini guys, side blind. Nah, gambarnya kelihatan dari sampingnya. Jadi kita kalau apa mau parkir atau belok tadi bisa kelihatan semua untuk sisi depannya. Nah, kalau dari sisi driver ini pantulan saya kurang bagus, makanya bisa kita tekuk begini. Oke, itu untuk yang layar mid-nya. Untuk setirnya sendiri dia masih full original leather ya, kulit hitam dibalut sama wood panel guys. Wood panelnya ini apa, bagus banget bikinannya, beda lah, cakep banget ini ya. Lalu ada tombol-tombolnya juga, volume, bluetooth telepon, mode-modenya ada komplit. Oke, untuk shift knob dia wood panel juga, dia bisa triptonic ya guys ya, bisa triptonic naik turun, sama mirip pesaingnya. Kita balikin dulu. Nah ini untuk layarnya dan tulisannya masih full Jepang guys, jadi saya kurang paham, tapi beberapa saya cobain bisa lah ya. Ada TV, DVD, ini untuk kayak mouse gitu ya, bisa pencet-pencet. Ini untuk AC nya ya, ya bisa teman-teman atur, bisa dual, yang belakang juga bisa diatur ya. AC nya kenceng banget guys, kita kecil. Nah tapi ada yang berbeda, udah saya ganti head unitnya guys. Jadi maksudnya gini, ini tambahan sebenarnya ya, dan untuk apa, sound systemnya dia masih standar bawahnya, cuma kan dia minim ya, cuma bisa DVD dan kaset ya, kaset doang. Lalu kita tambahin head unit ini supaya bisa lebih berfungsi ya, lebih fungsionalnya lebih dapat lagi, karena kita sekarang di zaman modern guys. Jadi bisa untuk YouTube-an ya, untuk GPS gitu semua bisa guys ya, teman-teman bisa lihat. Nah untuk sound systemnya sendiri ini lumayan terbilang bagus. Jadi kalau di Nissan Elgrand ini ada dua tipe sound systemnya, yang standar gini, dan yang satu lagi itu Bose ya, kayak yang miliknya Mazda. Jadi situ ntar di tengahnya itu ada sisi Bose, apa, ada logonya Bose gitu ya, Bose. Nah ini sound system banyak, 1, 2, 3, 4, 5 ya sisi pintu, jadi lumayan banyak. Nah uniknya lagi nih AC nya guys. Untuk AC yang di sisi penumpang, dia AC yang 3, mirip HR-V gitu ya. Dan ini kalau ditutup bagus ya, ya jadi nggak kelihatan gitu guys. Dan apa, untuk ruang penyimpanannya dia lumayan besar, lumayan gede, dan itu ada CD changernya masih utuh semua guys ya. Sambil kita nyalain, nah ini di sini juga ada apa, ambience apa tuh, lampu ya, lampu ruangan ya, untuk lampu ruangan. Bentar saya cari dulu, kemarin lupa guys. Oh nih lampunya di sini ya, room. Jadi untuk Toyota Alphard dan Velfire itu ada ya. Jadi lampunya tuh bisa
sama kayak mobilnya, dia warnanya berubah-berubah gitu, bunglon guys. Ya mungkin itu satu tema ya sama mobilnya. Jadi kalau lampunya dinyalain, lampu kota atau lampu besarnya dinyalain, dia jadi redup ya, seperti mobil pada umumnya, supaya demi keselamatan guys. Dan yang depan ini panelnya bagus-bagus nih ya, jadi kayak naik berasa kokpit pesawat guys. Nah ini bisa untuk sunroof, pintu bisa, jadi kalau pintunya dibuka lampunya bisa nyala. Ini ya lampu-lampunya, terus ini sun visornya, terus ada buat tempat penyimpanan barangnya, bagus guys. Full ada lampunya semua ya. Untuk bagian atapnya dia ini fabric ya, mantap. Nah paling itu aja untuk sisi interior depan ya guys ya. Kalau ada kekurangan ntar saya tambahin di bawah. Oke, langsung aja kita cek yang belakang supaya lebih jelas. Untuk yang bagian jok ya, kita ngevlog sendiri, maaf saya nggak tampak, tapi yang penting semuanya tersampaikan guys ya. Jadi untuk joknya ini dia dipadu dengan fabric dan full leather ya, teman-teman bisa lihat masih bawahnya nih, bagus banget ya guys ya. Nah ini juga ada armrestnya ya, kanan kiri ada armrestnya, bisa naik turun guys. Lalu saya tadi lupa bilang untuk handbrake-nya dia memakai yang di kaki ya guys ya. Nah ini ambient light-nya ya, dia bisa ganti warna guys. Lalu itu untuk buka tangki dan kap mesin. Lalu ini ada pegangan untuk naiknya supaya lebih gampang guys ya. Itu sunroof-nya depan belakang ya. Mobil ini banyak keistimewaan guys ya, terutama ini di dalamnya ini ada korden ya, curtain atau korden. Jadi tengahnya ini sebenarnya bisa ditutup guys, tengahnya ini ada tutupannya. Kita cek ini ya, ini bisa dibuka aslinya guys, cuma saya malas buka, ribet. Nah untuk yang jendela depan belakang, samping sampai belakang itu otomatis ya, dia asli itu bawaannya. Jadi ini bisa dibuka pakai tombol aja guys ya, pencet ini ya, ini bisa dibuka otomatis. Oke, yang belakang ya, yang samping, wah, lagi satu lagi ya. Gimana, keren nggak guys ya? Kita tutup lagi ya. Jadi seperti itu yang jarang kalian temukan di mobil pada umumnya guys ya. Dia 3 seat juga mewah, dan ini atasnya ini juga ada lampu guys. Kita coba nyalakan lampunya. Nah, itu dia ya, lampunya seperti itu. Oh, bisa diredupin dan diterangin guys ya, seperti itu. Nah ini ada TV-nya juga untuk bagian tengah. AC-nya dia dual guys, ada 2 gitu. Nah untuk jok belakang ini istimewa ya, ada remote-nya. Lalu untuk jok tengah ini bisa diputar guys ya, joknya ini bisa diputar kayak Alphard yang lama. Dan untuk yang sisi yang tengah ini bisa sampai depan ya. Ini masih bisa mentok lagi ke depan ya guys, sesuai di railnya. Jadi anak saya kalau naik mobil ini seneng banget guys, lucu ya, seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa nimbrung aman sana, masih ada senderannya. Dan yang belakang, nah untuk yang belakang ini ada tempat penyimpanannya, lucu nih ya. Saya buka ya, jadi ya guys.
Oke, sekian untuk interiornya. Kita sekarang udah mulai sesi penutupannya guys ya. Setelah kita bahas tadi satu persatu. Nah, sekarang kita mau ngerangkum ya guys, supaya nggak kelewatan lagi, supaya penjelasannya lebih detail lagi, supaya teman lebih tahu. Dan kita pasti di akhir video bakal ngasih harga spesial price-nya untuk mobil ini guys. Bagi teman minat, pantang itu sampai akhir video. Nah, kita mulai langsung rangkumannya ya. Kita mulai dari eksterior tadi. Untuk bodinya ini body kitnya udah tipe tinggi ya, jadi ada e-tone-nya tadi, depan, belakang, tengah. Dan warnanya ini tricolor guys ya, tricolor bunglon ya, charmeleon, 3 warna, hijau, purple, ungu, dan hitam. Jadi warnanya unik banget dan jarang kalian temukan di mana-mana guys ya. Tentunya untuk Nissan Elgrand ini ya istimewa. Sebenarnya warnanya ini mirip kayak apa, Nissan GT-R ya, Nissan GT-R R34, warnanya mirip-mirip ini, yang midnight purple itu ya. Warnanya khasnya ini Nissan guys. Teman-teman yang tahu Nissan GT-R pasti tahu ya. Ya ini mirip-mirip warnanya sama itu. Oke, untuk eksterior apalagi sunroof ya. Sunroofnya dia double sunroof, depan dan belakang. Jadi sunroofnya terbilang gede yang untuk yang tengah. Di sisi penumpang ada side view ya, untuk membantu pandangan sisi driver. Jadi untuk lewat parkir, untuk melewati jalan sempit, terus untuk parkir itu sangat membantu banget guys. Terus untuk bagasi dia ada vacuum door ya, itu yang penting untuk buka tutup bagasi. Terus untuk yang depan dia di lampunya ya, lampu utamanya dia bisa mengikuti steering wheel, jadi belok kanan kiri dia bisa gerak guys. Terus ditambahin juga dengan lampu dim ya, double dim, jadi lampu dimnya ada 4, ada 4. Lampu dimnya terang banget guys. Terus yang unik lagi jendelanya ya, jendela yang belakang mentok itu ya, bisa keluar siripnya ya, bisa buka tutup gitu, nggak ada naik turunnya tapi bisa keluar siripnya gitu guys. Itu keunikannya untuk sisi eksterior. Nah, lalu kita mulai mesinnya. Dia ini mesinnya ini V6 ya, 2500 cc guys. Di kelasnya dia ini sangat irit dan bertenaga guys ya. Teman-teman yang punya Nissan Elgrand pasti bisa mencobanya, karena dia juga ada 2 mode ya, mode sport dan mode snow. Cuma sayangnya kita di sini nggak butuh mode snow ya, butuhnya mode banjir. Cuma oke lah, dia bawaan dari Jepang ya, bawaan dari lahirnya memang udah ada mode snow-nya. Terus dan dia mesinnya ini bisa transmisi triptonic ya guys ya, sudah bertransmisi triptonic. Jadi bagi teman-teman yang suka manual, mode-mode gitu berguna banget. Nah, lalu untuk kaki-kakinya dia sangat spesial ya, empuk tadi. Dia mesinnya kenceng, tapi kalau dibawa ngebut itu anteng banget guys ya. Yang terutama yang di jalan tol gitu nggak ngelimbung, enak nih pakai ini, enak banget guys. Terus untuk interiornya ya fiturnya yang banyak mewahnya di interiornya. Dia ini panelnya tadi ya, panelnya itu layar midnya bisa dibuka tutup. Lalu untuk joknya nyaman, box lebar, dan yang tengah dia bisa diputar balik. Terus yang sisi tengahnya lagi bisa untuk maju ke depan. Dan ini sound systemnya dijamin mantap banget ya. Suaranya menjakan telinga banget guys ya, suaranya top banget. Dan yang mobil ini udah kita tambahin head unit, jadi untuk keperluan yang sekarang ya, zaman hidup now, itu sangat berguna sekali guys head unitnya. Soalnya karena Android ya, jadi mantap Androidnya. Lalu yang nggak ketinggalan ya, curtainnya atau kordennya ini bisa buka tutup tadi ya, banyak ya, bisa tinggal pencet tombol bisa buka tutup sendiri guys. Itu yang penting. Jadi supaya kalian waktu yang duduk di belakang lebih nyaman dan cahaya tidak masuk guys. Terus yang tengah juga bisa ditutup. Ya itu kalau teman-teman yang duduk di tengah atau yang belakang itu nyaman banget guys, enak lah. Udah kayak bos ya, kayak juragan gitu guys. Jadi teman-teman yang juragan muda atau bos-bos muda boleh pakai ini, ntar tinggal cari supirnya guys. Ya itu tadi guys ya rangkuman tentang Nissan Elgrand E51 ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, teman-teman bisa langsung tanya ke saya, komen di bawah atau langsung WA ya. Teman-teman juga bisa pantauin iklannya di OLX ya, supaya lebih jelas dan lengkap tertulisnya. Oke, sekian paling video untuk kali ini. Mohon maaf sedikit panjang guys ya. Dan bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.
Sekian, sampai jumpa di next episode. Salam good hobbies, good life, Basa.